Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Hello, hello. How are you? You are my friend. I love you. Hello, hello. How are you? Jesus loves me and I love you. I love you. You love me. We are happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Mwah. Won't you say you love me too? Semua pasti sayang Miss Ratna. Oke, welcome back kindergarten. Kita akan kembali belajar dengan suasana yang cerah dari pantai ini. Miss Ratna mengajak kita semangat, semangat kita mau belajar. Oke, yuk kita doa dulu yuk sebelum kita belajar ya. Put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Ya, sebenarnya misalnya pengen banget kita bisa belajar di sekolah. Tetapi sebenarnya juga itu tidak baik. Kenapa? Karena sampai sekarang semakin banyak orang yang sakit. Nah, sampai rumah sakitnya pada ditutup. Jadi kita sabar-sabar dulu, kita belajar dulu dengan video. Ocreh. Nah, apa yang akan kita pelajarin hari ini? Pastinya kita nyambung. Nyambung dong, dari mana? Hari Senin kita sudah belajar tentang kebutuhanku. Siapa yang masih ingat? Ada healthy food. Healthy food itu makanan sehat. Tapi ada yang namanya junk food. Junk food itu makanan sampah. Kalau kebanyakan makanan junk food, akhirnya kita malas bergerak, susah bergerak karena sudah kegendutan, obesitas. Yang kedua juga kita tidak sehat, bahkan juga giginya rusak. Nah, oke. Lalu Bible story-nya kita juga sudah melihat bagaimana Tuhan tahu kebutuhan manusia. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka butuh makan daging, Tuhan kasih daging. Mereka tidak punya toko untuk beli beras, tidak ada supermarket. Tuhan kirim mana sehingga mereka bisa mengumpulkan mana setiap hari. Nah, hari ini kita mulai lagi ceritanya dari mana? Kalau begitu perhatikan. Oke, ini dia. Ya, oops, sorry. Here we are, kebutuhanku. Kebutuhanku itu yang ada di belakang kita ini ya nak ya. Ini kebutuhan kita. Kita kemarin sudah belajar. Kebutuhan kita adalah makanan sehat. Apa saja? Daging, ikan, telur, beras untuk dimakan sebagai nasi, lalu kacang-kacangan, sayur, buah-buahan, lalu susu. Oke. Nah, hari ini kita mau dengar cerita yang baru. Musa dan air yang keluar dari batu. Dengarkan baik-baik ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum."
Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Oke, itu dia tadi ceritanya adalah sesudah orang Israel berangkat. Kemarin mereka berkemah di padang gurun Sin. Di situ mereka Tuhan beri makan daging, lalu Tuhan kasih makan mana. Oke, nah apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian sampailah mereka mereka sampai di satu tempat namanya Rafidim. Nah, di sini mereka tidak dapat air minum. Jadi, lihat nih ya, perhatikan. Kita tuh butuh makan dan minum dan Tuhan itu tahu. Nah, tapi masalahnya orang Israel ini suka ngomel. Tidak belajar mengucap syukur, tidak belajar meminta yang baik, tidak belajar berdoa kepada Tuhan. Udah dibawa dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh Bapak Musa yang baik hati, masih ngomel. Kami minta minum, kamu mau bunuh kami ya, kamu itu jahat. Wah, tuh kan, paling gampang jadi orang jahat. Tapi yang Tuhan mau kita jadi orang baik, orang benar. Lakukan yang Tuhan mau, seperti Bapak Musa. Jadi apa yang dilakukan Bapak Musa? Dia berdoa sama Tuhan. Nah, kamu juga ketika kamu mau sesuatu, kamu bisa berdoa sama Tuhan. Miss Ratna tuh ya dari kecil terkenal jagonya doa. Miss Ratna pensilnya hilang nih kemarin Miss Opung cerita. Miss Ratna itu ya kalau pensilnya tiba-tiba hilang. Sebelum Miss Ratna itu cari pensil, Miss Ratna pasti doa dulu. Tuhan Yesus, aku mau cari pensil, tolong aku supaya pensilnya ketemu. Amin. Nah, itu cara yang benar. Minta tolong sama Tuhan, bukan ngomel. Mungkin ada yang udah bosan di rumah, lalu pengen jalan-jalan, mama bilang enggak. Wah, bukan minta Tuhan tolong beri supaya kota Batam sehat lagi. Enggak, dia ngomel. Enggak boleh jalan, enggak boleh kote. Nih, kayak orang Israel. Makanya sering kena hukum. Nah, tapi hari ini dalam cerita kita, orang Israel mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita butuh minum air yang sehat. Diberilah minum. Minumnya apa? Coca-Cola Tuhan kasih? Bukan. Teh gelas? Bukan. Apa? Minuman enak-enak yang dibeli dari supermarket? Bukan. Yang kita butuhkan adalah air putih. Banyak minum air putih supaya sehat. Oke, perhatikan ya. Nanti kalau ke sekolah harus bawa botol minum dan Miss Rana harus pastikan kamu habiskan itu. Karena banyak minum air putih kita menjadi sehat.
sehat. Go! Kembali kita lanjutkan pelajaran kita sesudah kita belajar tentang orang Israel. Nah, memory verse kita ulang yuk. Proverbs 8 verse 33. Listen to my instruction and be wise. Don't ignore it. Proverbs 8 verse 33. Oke, dihafal terus ya. And next, ada apa ini? Kita nonton kembali yuk. Fruits and vegetables. Apple, Apple, apple. apple. I like apples. I like apple. Banana, Banana, banana. banana. I like bananas. I like banana. Broccoli, Broccoli, broccoli. broccoli. I like broccoli. I like broccoli. Cabbage, Cabbage, cabbage. cabbage. I like cabbage. I like cabbage. Carrot, Carrot, carrot. carrot. I like carrots. I like carrot. Cucumber, Cucumber, cucumber. cucumber. I like cucumbers. I like cucumber. Grapes, Grapes, grapes. grapes. I like grapes. I like grapes. Onion, Onion, onion. onion. I like onions. I like onion. Orange, Orange, orange. orange. I like oranges. I like orange. Peach, Peach, peach. peach. I like peaches. I like peach. Pear, Pear, pear. pear. I like pears. I like pears. Pineapple, Pineapple, pineapple. pineapple. I like pineapples. I like pineapple. Potato, Potato, potato. potato. I like potatoes. I like potatoes. Strawberry, Strawberry, strawberry. strawberry. I like strawberries. I like strawberry. Tomato, Tomato, tomato. tomato. I like tomatoes. I like tomatoes. Review. Oke, nah kita sudah belajar. Itu tadi adalah fruits and vegetables. Please memorize all the items in the clip, ya. And kita sudah belajar itu fruits and vegetable adalah makanan sehat. Nah, makanan sehat membuat kita sehat dan kuat, bisa bergerak cepat, pintar, cerdas, dan sebagainya. Tapi makanan junk food, nah, contohnya Coca-Cola, burger, French fries, candies, apalagi chocolate. If you take more and more, ini akibatnya. Obesitas alias kegemukan. Jadi malas bergerak.
Lalu ini akibat di giginya. Waduh, giginya jelek sekali. Adakah anak-anak yang punya gigi seperti ini? Oh, sebaiknya mulai berubah. Kurangin permen, rajin sikat gigi. Sebelum tidur harus sikat gigi. Oke, itu dia anak yang sehat. Nah, selanjutnya pelajaran kita. Nah, kita akan mengulang. Minggu lalu kita sudah belajar nih ya. Ini bunyinya I. Sekali lagi. I. Sekali lagi. I. Next. Iya. 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 Next. A. Next. Iye. Next. I. Okay. Today we get a new letter. Kita akan ketemu huruf yang baru. Huruf apa nih namanya? O. Nah, perhatikan cara menulisnya. Dia adalah O. Bundar seperti donat. Huruf O. Jadi dia dari atas turun ke bawah. O. Bundar seperti donat. Huruf O. Kata yang dimulai dari O, contohnya nih, orang. Lalu ada otot. Lalu ada otak. Lalu ada opak. Lalu ada oke. Nah, masih banyak lagi ya. Tugas kita hari ini. Hari ini tuliskan huruf O seperti yang minggu lalu kita sudah lakukan, hanya setengah saja dari buku kotaknya O. Bagaimana tadi cara menulis O? O. Bundar seperti donat. Huruf O. Sekali lagi. O. Bundar seperti donat. Huruf O. Oke? Ditulis ya. Lalu tugas yang kedua itu dari buku kognitif. Nah, kemarin kita udah kerjain di kognitif juga ya. Halaman 10 nanti kamu buka, perhatikan kita belajar tentang lebih banyak dan sedikit. Lebih banyak dan sedikit. Nah, contohnya nih Miss Ratna kasih jari. Di sini jarinya 3. Kalau di sini jarinya 1. Ini sedikit, lebih banyak. Oke? Sedikit, lebih banyak. Nah, kalau di sini 5 jarinya. Di sini 2. Jadi sedikit, lebih banyak. Sedikit, lebih banyak. Nah, nanti tugas kamu di situ adalah hitung banyak benda di dalam kotak. Kalau yang lebih banyak di kotak kecil di bawah kasih warna blue tua. Sementara kalau dia lebih sedikit kasih warna red seperti baju Miss Ratna. Oke. Kalau dia banyak kasih warna blue seperti langit ini. Cing cing cing. Tapi kalau dia sedikit kasih warna red seperti baju Miss Ratna. Atre. Jadi tugasnya ada berapa? 2. So do your best. Do your best. Anak hebat pasti bisa. Anak hebat pasti bisa. Nah, selamat mengerjakan. Sebelumnya kita doa dulu yuk. Dear Lord, thank you for your blessing today, and we have finished for our lesson. Now we are going to do our homework. Please help us to do the best. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say amen. Selamat bekerja. Miss Ratna tunggu hasil yang terbaik. Bye-bye. God
bless you. See you next time. Bye-bye.